Si Loli eta ngomong, kalian jangan takut sama orang tua yang cuma melahirkan. Heh, eling sia teh. Sama Rukna ngajulu teh jika kepompong membelah dua. Halau bijil. Lain gitu sia teh Loli. Tereh paeh ngabejaan paeh ngajulu teh. Komo mana ngajulu nanti nah heunt. Ya heunt mah. Getih awor-aworan dijahit emang nangeunah Loli sih eling gara-gara si padel dengan seteruk sia maneh jadi uruh haka ka indung maneh. Sia teh jadi anak teh kudu berpikir. Ka era eta ngomong jangan takut sama orang tua yang cuma melahirkan. Sama Ruk melahirkan teh. Oh, jeprut bijil budaknya. Sing eling. Istighfar neng, istighfar. Jangan takut ngelawan orang tua. Itu statement dari Loli, anaknya Nikita Mirzani. Saya tuh gak pernah ngikutin perkembangan kasus artis-artis ya. Apalagi bermasalah kayak gini. Jarang banget saya mau nimbrung. Tapi denger statement Loli, ngajarin orang-orang ya, terutama anak-anak yang nonton. Karena kan dipostingan di TikTok dimanapun itu berada. Jangan takut untuk ngelawan orang tua. Bapas ngasah uaknya, iya. Bapak kelawi ngasah uaknya, Loli, iya. Tuh kalau nonton adik saya apa anak saya kelak nonton, contohnya pula ya kan, amit-amit cabang bayi ya. Loli, saya nggak kenal sama kamu ya, tapi saya tahu lah sedikit-sedikit. Saya mau ngomentari tentang statement itu. Statement kamu itu Loli bukan cuma ngancurin perasaan emak kamu Nikita Mirzani, tapi kamu ikut menghancurin perasaan anak-anak yatim piatu dan juga anak-anak broken home yang nggak dapat kasih sayang dari orang tua dan yang nggak dapat lagi kasih sayang dari orang tua. Karena apa? Karena udah meninggoy. Saya Loli sebagai ibu ya, saya bicara sebagai ibu, nangis saya baca, dengar dan lihat statement kamu, apalagi emak kamu Loli. Saya sampai ya Allah, kayak mana lagi nih woi. Saya sampai berdoa Loli buat kamu supaya Allah bukain pintu hati kamu hidayah, biar ngetok pintu hati kamu yang disampuk belis itu ya. Biar keluar belis taun cacak babuy dari dalam hati kamu itu, biar keluar, biar ngeliat gitu nah. Loli, saya baru nganak satu, ini anak pertama saya. Dan saya tahu betul Loli gimana rasanya melahirkan. Sampai di ujung ubun-ubun nyawa ini Loli. Rasanya tidak akan ada rasa lain jika belum melahirkan Loli. Kamu hanya kayak gitu Loli, belum menjadi ibu. Kamu sanggup ngelawan mak kamu sanggup buat statement jangan takut ngelawan orang tua segala macam. Karena kamu belum jadi orang tua Loli. Tapi kalau kamu udah jadi orang tua Loli, ngelihat anak kamu tidur pun kamu bisa nangis Loli. Apalagi ngelihat anakmu ngelawan sama kamu. Saya jarang banget mau komen-komen orang ya. Gak mau saya ikut campur urusan orang. Tapi ini berhubungan dengan anak. Anak dan ibu. Berhubung saya sudah menjadi ibu dan sekaligus saya sudah, ya orang tua saya udah gak ada. Gila sih ya. Sampai kubun-ubun merinding saya baca dan lihat video itu. Saya gak tahu ya perasaan apa, kegiatan apa, amarah seperti apa, momen seperti apa yang ngebuat Loli, yang ngebuat kamu itu benci banget sama mak kamu itu saya nggak tahu. Tapi Loli yang harus kamu tahu, mak kamu itu Loli ngandung kamu itu bukan sehari 2 hari, 3, 4, 5 jam, tapi 9 bulan 10 hari bisa lebih. Ya Allah, melahirkan kamu tuh Li bukan kayak ngeludah ya, bukan. Ngeden ya, dan itu nggak mungkin dia 2 menit ngeden sakit kontraksi itu Loli. Ya Allah, kayak nyawa kamu udah di ujung ya. Nah itu rasanya Loli. Dan satu lagi, semoga masyarakat Indonesia ini berbondong-bondong ngedoain kamu ya Loli. Semoga hati kamu kebuka, Allah bukain hidayah buat kamu. Semoga kamu tuh yakin dan ngerasa benar-benar udah kejauhan kamu itu Loli. Pulang Loli. Ingat emak kamu
doa emak kamu itu Loli bisa nembus langit. Bukan doa Rasman ataupun yang lain-lain. Apalagi doa Padel, ya. Kamu, ya Allah. Ya nak, mingkem nak. Ya. Ya udahlah ya. Saya sedih betul loh. Sakit saya sebagai anak yatim piatu dan saya seorang ibu, sakit benar saya dengar perkataan seperti itu. Ya udahlah. Semoga Loli dapat hidayah. Amin. You know. Cuma. Hai, ini kata gua nih mah Loli ya, lu bisa diam nggak? Ya jangan cuma ganti nama jadi Laura nih, 2024 Loli, 2025 gua Laura gitu. Dan bukan pulang ke rumah maminya, say, kagak. Tapi dia pulang ke tempat Om Rasman. Kayaknya nih aroma-aromanya Laura ini berkubu sama Fadil Bajideh sih. Cuma ganti nama doang Loli, jadi Laura. Tetep aja kubunya Fadil Bajideh, bro. Ini kata gua nih Maya, 2025 aroma-aromanya babak baru drama ibu dan anak sih, asli. Dan kata gua nih Maya, 2025 bakal jadi tahun-tahunannya Kak Nikita Mirzani. Gimana kagak? Gua ngerasa kayak villain-villain bergabung, say. Udah kayak Suicide Squad, tau gak sih? Ditambah lagi gua denger pernyataan si Loli ataupun Laura ya, yang mencengangkan gue bahwa alasan salah satunya dia tidak betah atau kabur itu karena dia ditempatkan satu tempat dengan orang open BO, orang yang mengidap HIV, kemudian orang gangguan jiwa dan lainnya gitu ya. Jadi mau nggak mau ya dia, ya memang iya sih secara normal kalau memang itu benar gue juga kagak betah. Belum lagi dia memberikan pernyataan mengenai kasus Nikita Mirzani yang soal 5M. Dan dia mengatakan bahwa maminya itu tukang bohong. Kalau kata gua nih Maya, Loli kayak habis di briefing. Ditambah lagi pernyataan Loli ataupun Laura yang mengatakan bahwa ibunya adalah ibu durhaka. Itu sih yang sangat menyakitkan sih, asli sih. Gua nggak tahu ya perasaan Kak Nikita Mirzani untuk tahun 2025 dari awal tahun tuh sepertinya banyak banget yang nge-defense dia gitu, yang kacau sih kata gue. Dan gue juga masih mantengin juga tuh updatean dari berita kasus antara Nikita Mirzani dan juga Fadil Bajideh. Dan ini gimana nih setelah kemunculan Laura nih, bukan kemunculan Loli lagi bro, kayaknya up level ya. OP nih, OP kali ini Laura Mirzani, bukan Loli lagi, dah Laura. Kita pantengin aja lah guys ya. Siap-siap ya, siap-siap 2025 full dengan Laura, say. Udah ye, tetap pantengin aja. Gimana menurut kalian? Kita tetap update, oke? Udah ye. Ini ya Loli ya, aku kasih tahu sama kau ya Loli ya. Waktu seumur kau pun aku, kayak kau inilah aku. Kurasa aku gak butuh orang, kurasa aku bisa sendiri, hebat sendiri, ya kan, partentengan lah aku, ya kan, sok-sokan lah. Tapi bedanya aku sama kau, aku gak pernah menghina mamaku, ya kan, melawan-melawan, aku melawan-melawan, tapi aku gak pernah menghina mamaku. Biar tahu kau ya, di dunia ini yang gak bakal ninggalin kau itu mama kau yang kau hina-hina itu. Gak usah pala kau kejar-kejar kali laki-laki itu. Nanti dia udah dapat dia lebih cantik daripada kau, lebih oke daripada kau, baru menyesal kau. Sedangkan mama yang kau hina-hina itu, ya kan, dia bakal ninggalin kau kalau dia meninggal. Nanti kalau dia udah meninggal, baru kau menyesal. Tahu kau? Pagi nih bang. Apapun alasan kamu ya Loli, kabur dari rumah aman itu udah menurut saya kesalahan besar ya. Nikita Mirzani Mawardi itu mengambil kamu dari apartemen tersebut karena dia masih peduli dan masih merasa kamu anaknya, makanya dia merasa bertanggung jawab. Karena kalau mau ngomongin surga, kalau dia membiarkannya, surga itu akan bukan jadi tempatnya. Gitu loh. Jadi intinya apapun alasannya, anak remaja yang nggak tahu diri kayak kamu itu nggak ada pembenaran kecuali orang tua kamu memukuli kamu, orang tua kamu membuli kamu, orang tua kamu membahayakan kehidupan kamu. Di sini kamu malah dilindungi. Jangankan lu ya Loli, anak perempuan, anak saya laki-laki, dia nggak bisa dihubungin 2 jam aja. Itu kosannya ya, apartemennya gue telepon security, gue suruh cari dia anaknya di mana, nggak taunya tidur. Apalagi lu yang perempuan. Anak saya laki-laki 18 tahun hidup di kota lain karena sedang kuliah
Itu pun gue setiap hari harus ada komunikasi dan kasih tahu gue ada di mana anak itu. Jangankan dia, apalagi kamu, anak perempuan, gitu loh. Karena kalau kamu atau kalian semua bukan seorang ibu, itu akan gampang banget ngomong bla 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 bla. Apalagi gini aja deh, kalau belum pernah punya anak remaja, gampang banget ngomongnya. Tapi kalau udah punya anak remaja, akan tahu apa yang dilakukan Nikita Mirzani itu adalah benar. Menurut kita, para ibu-ibu yang memiliki anak remaja. Karena kita ingin melindungi. Ya. Loli, yang pernah muda bukan kamu aja. Saya tahu gimana rasanya berontak dari orang tua yang keras. Tetapi, you will be thank her one day. Kehidupan saya sekarang, kalau saya berontak dari orang tua saya nggak akan jadi saya sekarang. Banyak teman saya yang sudah gagal, tidak sempat selesai university, tidak sempat selesai high school. Kenapa? Ada yang jadi simpenan, you know lah, ada yang jadi simpenan apa? Ada yang, mohon maaf, hamil duluan. Ada yang kabur akhirnya jadi, ya, karena anak remaja itu hanya emosi, gitu. Jadi dipakai ininya. Mau apapun itu alasan kamu, Loli, ya, hormati ibu kamu. Apalagi dia adalah seorang single fighter. Not just a single parent, but single fighter. Cari duit sendiri, apa-apa sendiri, buat kehidupan anak-anaknya. So, respect her. Kamu gak akan pernah tahu sebelum kamu pernah jadi ibu, apalagi sebelum kamu belum tahu bagaimana punya anak remaja. It's not easy. It's high level responsibility. Jatuhnya anak adalah jatuhnya seorang ibu. Tapi kalau saya lihat di sini, kamu sibuk menjatuhkan orang tua kamu. Dosa, Loli. Jadi apa yang dialami oleh Loli atau Laura Mirzani itu merupakan salah satu kondisi teenage tantrums. Tantrums itu sendiri adalah ledakan emosional intens yang melibatkan kemarahan, frustasi atau bahkan agresi. Namanya remaja itu anak-anak ya, dan anak-anak itu bukan dewasa yang dikerdilkan. Fungsi dan fisiologisnya ya yang ada dalam tubuhnya itu masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. Masih terjadi ketidakseimbangan hormon yang mengakibatkan dia mudah sekali tersinggung, iritatif ya, berubah-ubah moodnya dan lain sebagainya. Begitu juga perkembangan otaknya, terutama di bagian prefrontal cortex yang mempengaruhi dalam hal pengambilan keputusannya yang masih sedang tumbuh dan berkembang. Itu mereka belum matang dalam hal pengambilan keputusan, apalagi keputusan-keputusan yang besar menyangkut kehidupannya. Belum bisa mengkolek persepsi-persepsi secara komprehensif dan holistik ya. Tapi tetap ya, kita mendengarkan apa yang mereka sampaikan, kita mendengarkan dengan baik curhatan mereka, kita juga mendengarkan segala macam bentuk unek-unek yang mereka miliki dan pendapat serta keputusan yang mungkin mereka inginkan. Tetapi balik lagi, at the end, keputusan yang kita ambil adalah yang terbaik. Jujur, aku pun juga mengalami kondisi tantrum teenager gitu ya. Pada saat itu, aku kabur dari rumah. Kalau saja bapak aku tidak mengambil secara paksa aku untuk mengembalikan aku ke rumah, mungkin sampai dengan saat ini aku nggak jadi dokter. Dan pada saat itu pun aku berpikir bahwa orang tuaku tuh jahat gitu. Orang tuaku tuh jahat, egois, dia hanya mementingkan diri sendiri, dia hanya mementingkan bagaimana aku bisa menghasilkan manfaat bagi mereka, bagaimana aku bisa berprestasi dan membanggakan mereka, mengharumkan nama mereka tanpa mempertimbangkan perasaan aku yang tertekan pada saat itu ya. Karena aku dituntut untuk pinter, harus nilainya bagus dan lain-lain, dan membatasi pergaulan aku. Usia 16 tahun aku mengenal seorang laki-laki ya, yang mana aku ngerasa bahwa dia kok lebih sayang ya dibandingkan bapakku, perhatian ya dibandingkan bapakku. Kasih sayang, rasa cinta, rasa perhatian yang diberikan oleh lelaki itu tuh aku tidak dapatkan dari ayahku. Pada saat itu aku merasa seperti itu loh. Balik lagi karena pemikiran kita juga belum matang, dan intinya mungkin ada miss dari parenting yang dilakukan oleh ayahku ya, yang membuat aku mudah di love bombingkan oleh laki-laki yang punya niat dan maksud yang buruk.
pada saat itu. Akhirnya aku memutuskan untuk kabur dari rumah. Kemudian aku dipulangkan secara paksa pada saat itu. Ngamuk juga gitu. Dan pada saat itu pun juga aku tidak bisa berpikir secara jernih ya. Sampai akhirnya aku diamankan oleh orang tuaku. Beberapa kali juga aku datang ke habaib gitu ya, ke pemuka agama, mungkin untuk disucikan gitu, karena orang tua aku ngerasa bahwa ada hal-hal yang semacam mistis-mistis gitu deh yang mungkin dilakukan oleh laki-laki itu. Selang kurang lebih 6 bulan lamanya, aku tuh kayak sadar, dan aku ngerasa sadar bahwa apa yang aku lakukan kemarin itu benar-benar nggak banget gitu. Dan apa yang dilakukan oleh orang tua aku itu benar-benar adalah bentuk cerminan rasa kasih sayang mereka yang tulus dan apa adanya terhadap diriku. Yang dialami oleh Loli sekarang ini kan cukup kompleks karena banyak sekali melibatkan pihak-pihak eksternal. Namanya remaja itu apa yang dia pikirkan, apa yang dia narasikan, apa yang dia resumekan, apa yang diambil keputusannya itu tidak serta-merta tuh kita langsung telan bulat-bulat. Tetap kita harus mengambil banyak informasi itu dari orang terdekat, dalam hal ini orang tuanya, pamannya, tantenya, keluarga intinya lah, keluarga besarnya lah. Dari situ mungkin bisa diambil langkah-langkah selanjutnya, approach atau pendekatan apa yang paling sesuai ya, agar Loli itu bisa on the track lagi gitu. Loli itu remaja, Loli itu masih anak-anak, dan beban dan tanggung jawabnya itu ya tetap juga harus diserahkan ke orang tuanya gitu. Kalaupun tidak orang tuanya ya pasti keluarga terdekat atau intinya, itu aja sih. Aku setuju sama pernyataan Laura Mirzani yang mengatakan bahwa anak nggak pernah minta untuk dilahirkan. Tapi dari perspektif aku sebagai orang tua, karena gini loh, ada dua perspektif yang bisa dibilang ini tuh kontradiktif gitu. Perspektif yang pertama bahwa anak memang nggak pernah minta untuk dilahirkan. Kemudian yang kedua bahwa orang tua melahirkan anaknya itu dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Nah, dua perspektif ini kalau digenggam sama pihak yang tepat akan melahirkan tindakan yang tepat. Contohnya gini, sebagai orang tua, kita memang harus menyadari bahwa anak kita emang nggak pernah minta untuk dilahirkan. Makanya kita harus memberikan yang terbaik untuk anak kita. Sementara kalau dari perspektif anak seharusnya juga menyadari bahwa orang tua sudah melahirkan kita dengan mempertaruhkan nyawanya. Makanya kita harus hormat, harus patuh sama orang tua tanpa mereka minta pun gitu loh. Nah, tapi kalau dua perspektif ini ketuker, si orang tua yang berpikir bahwa aku udah ngelahirin kamu dengan mempertaruhkan nyawaku, yang ada adalah si orang tua ini menuntut banyak hal ke anaknya gitu. Begitu juga sebaliknya kalau si anak yang berpikir aku nggak pernah ya minta untuk dilahirin, makanya suka-suka aku, nggak usah ngatur gitu kan. Jadi statement Loli itu nggak salah. Statement yang mengatakan bahwa anak nggak minta dilahirkan sama orang tua itu nggak salah. Tapi itu seharusnya orang tua yang berpikir kayak gitu loh, bukan anak yang menuntut untuk jangan diatur-atur karena nggak pernah minta untuk dilahirkan itu tadi gitu. Jadi hati-hati deh buat adik-adik yang masih remaja, utamanya jangan terlalu ngikutin kasusnya si Loli ini, jangan pernah dengerin statement dia. Aku pun ngerasa kenapa aku harus pick up di kasus ini, karena aku lihat Loli ini udah bukan, ini urusan-urusan aku ya, enggak, dia udah di level yang menginfluence. Jadi statement dia itu sifatnya ajakan. Jangan mau takut sama orang tua kalian hanya karena mereka udah ngelahirin kalian. Kayak gitu kan kurang lebih statementnya. Intinya udah ajakan gitu. Dia menginfluence, dan itu bahaya banget kalau sampai ditonton sama remaja-remaja yang mereka itu ada di fase yang masih labil, apalagi lagi habis dimarahin sama orang tuanya, tiba-tiba buka sosmed lihat statement Loli kayak gitu, itu bisa keseret banget gitu kalau lagi di fase labil. Dan itu aja sih. Kalau ada yang salah mungkin dari apa yang aku sampaikan boleh diluruskan, karena aku di sini juga bukan pakar apa-apa, bukan psikolog, aku bukan siapa-siapa. Aku cuma ingin menuangkan keresahan aku sebagai orang tua yang juga pernah jadi anak gitu. Loli, kalau lo nonton nih, gue ngerti ada di posisi lo, Loli, karena gue pernah ngerasain ada di posisi lo. Tapi coba di saat-saat lo emosi itu lo inget-inget lagi, lo gak bakal ada di dunia ini kalau bukan karena ibu lo. Dan lo gak bakal ngerasain apa yang ibu lo rasain sampai nanti lo jadi orang tua. Gue dulu suka berantem sama nyokap gue, suka ngelawan nyokap gue. Namanya juga gue masih kecil, masih muda, masih labil ya.
Gue kayak nggak mau dikekang, gue maunya bebas, gue maunya ini itu, maunya keluar sama teman party. Nyokap gue ngelarang, gue memberontak. Baru kerasanya tuh waktu nyokap gue udah meninggal ya Loli. Waktu nyokap gue meninggal, gue benar-benar ngerasainnya sejadi-jadinya. Gue ngerti lo emosi banget di saat ini, tapi gue emosinya gue sama nyokap gue nggak pernah ngatain dia pakai kata-kata hewan. Gue nggak pernah. Gue sampai shock ngeliat video dia. Kenapa ya? Gue sampai shock ngeliatin videonya Loli yang di snapgram dia terakhir itu. Kayak lo nggak bakal tahu rasanya jadi seorang ibu sampai lo jadi seorang ibu. Lo nggak bisa menjadi seorang ibu sampai lo menjadi seorang ibu. Itu sih. Karena di saat lo sudah menjadi seorang ibu baru deh lo tahu ya itu kenapa lo tahu kenapa ibu lo dulu selalu ngelarang lo tahu kenapa ibu lo suka marah-marah, suka ini itu karena mereka sayang. The fact that Nikita Mirzani aja masih ngejemput lo, it shows that she still loves you. That's it. Jangan di skip karena aku udah lama nggak ngoceh-ngoceh dan ini aku mau ngoceh-ngoceh. Ini tentang pertikaian NM yang belum kunjung kelar. Bahkan sekarang lebih seru karena musuh-musuhnya lawannya semakin banyak. Kemarin saya di posisi yang lain, tapi sekarang kayaknya saya di posisi NM. Karena apa? Karena kasihan juga dia sendiri diserang kanan kiri ya, tapi masih tetap kuat ya. Meski kita nggak tahu mentalnya gimana di belakang, tapi yang kita ketahui di depan layar itu mentalnya itu masih beginilah ya. Kemarin aku udah senang banget dia sama SS itu berseteru, belum lagi lantamnya si Herlina itu bikin status terus kan, itu udah senang banget. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba sekarang si VS masuk. Jadi udah nggak seru lagi. Kita tahu lah bahasanya si FS ini kan seakan-akan tuh orang paling bijak sedunia raya, sejagat raya lah ya. Jadi kayak nggak seru gitu loh. Kalau dibaca itu kayak kurang seru, nggak nantang gitu loh. Kalau bahasanya NM ini kan kayak gimana gitu, kayak nyadarin kita gitu. Nah kalau FS ini terlalu kayak bijak, jadi nggak asik. Kalau buat berantem tuh nggak asik ya. Lebih asiknya dia bener-bener jadi ibu-ibu peri aja, ibu tabayun. Udah nggak usah ribut-ribut. Kalau ribut-ribut malah kayak nggak seru, nggak asik gitu. Kalau si Bencong ini aku nggak mau bahas itu ya, karena dia bukan siapa-siapa. Mungkin dia cuma pansos, apalagi dia cari uang juga dari situ. Karena kita tahu dia juga kerjanya apa coba, cuma nimbrung-nimbrung ya kan. Dia bisa beli mobil itu ada 3, tiba-tiba beli rumah. Kita nggak tahu kerja realnya, yang kita nggak tahu apa. Yang kita tahu cuma arisan-arisan, nimbrung sana sini. Ya udahlah kayak gitu. Alhasil dia senang dengan perseteruan ini. Karena apa? Karena manfaat dan keuntungannya banyak. Kalau NM memang dari dulu seperti itu ya. Dan kemarin itu sudah senang banget nih ngeliat si SS itu terpojok gitu loh. Nggak tahu tiba-tiba mungkin karena sekarang merasa banyak dukungan dari musuh-musuhnya NM ini pada bangkit, sehingga mereka tuh makin lantam. Harusnya diselesaikan itu si ular satu biar tahu gitu loh, biar nggak kurang ajar, biar tahu rasa kecewa itu seperti apa. Karena jujur, aku juga kalau jadi NM ngerasain kekecewaan yang sangat-sangat luar biasa. Udah dibantu, ditolong, deket, taunya dia nikung di belakang kita, main sama orang yang kita benci atau musuh kita. Wajar kecewanya sampai ubun-ubun. Tuh ngapain juga si mulut lantam itu, si apa namanya, Helm Bogo itu ikut-ikutan. Dia kan bukan siapa-siapa. Terus kalau ada yang komentar ke dia gitu, seakan-akan kita tuh yang pansos ke dia. Oh halo, dia tuh siapa yang mau dipansosin? Dia siapa? Kita aja gak ada yang kenal, kalau gak mungkin kenal kakaknya gitu loh. Meskipun dulu katanya pernah jadi seleb. Seleb apa? Seleb yang membuat kericuhan dia di saat corona gitu. Udahlah, capek. Seenak jidat lu aja ngomong. Kalau ngomong pakai otak dong. Lu ada otak nggak? Oh iya, gue lupa lu nggak punya otak. Pantesan lu asal ngomong. Please. Awal-awal aku lihat si Loli ini ya, aku tuh kasihan sama dia. Karena aku merasa dia seperti anak yang terbuang. Anak yang nggak ada dipedulikan oleh ibunya. Terus kemudian luntang-lantung ke sana sini. Tapi setelah kesini nih, aku jadi nggak simpati lihat si Loli.
dia tuh anaknya bandel banget loh kalau aku bilang ya, dengan kejadian-kejadian yang dia lakukan di sosial media dengan menghina mamanya. Kalau aku bilang itu anak udah bandel banget, udah nggak terkontrol lagi. Jadi mungkin ini pengaruh dari salah satu pasangannya ya, yang ngebuat dia jadi seperti itu. Makanya ya buat kalian anak-anak muda ya, kalau kalian sudah tahu pasangan kalian itu tidak memberikan dampak positif kepada kalian, sebaiknya kalian tinggalkan. Kalau kalian bertahan dengan orang yang memberikan dampak negatif pada kalian, hidup kalian pasti bakalan suram. Kamu masih panjang loh perjalanannya Loli, masih panjang banget. Kalau kamu melanjutkan hidup kamu seperti ini, gak ada yang nolong kamu. Karena tempat kamu bersandar satu-satunya itu nanti, itu cuma ibu kamu loh. Sekarang mungkin kamu masih oke lah, ekonomi kamu juga masih oke lah, kamu bisa lah karena banyak endorse ya, masih bisa lah kamu ngejalani hidup kamu. Tapi ke depan kamu pasti akan merasakan kamu butuh mama kamu, karena nggak akan ada yang nolong kamu kecuali mama kamu. Kelihatan kok dari mama kamu bercerita kan, kamu punya utang 400 juta ya, mama kamu yang bayar. Mama kamu tahu kamu hamil, itu hatinya sakit banget, artinya dia masih sayang sama kamu. Tapi kamu yang sudah mencoba menutup diri kamu ke mama kamu. Jadi berhentilah Loli dari sekarang, dari sikap kamu sekarang, sebelum kamu menyesal. Karena laki-laki itu gak baik buat kamu.